Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Nah teman-teman, hari ini adalah hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik dengan Miss Fani. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar matematika di tema 2, subtema 2. Nah, teman-teman sudah siap untuk belajar? Nah, teman-teman siapkan dulu ya buku dan Oke, teman-teman sudah siap ya buku dan alat tulisnya? Nah, karena teman-teman sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan teman-teman selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran hari ini, diharapkan teman-teman dapat mengerti bilangan desimal dan teman-teman juga dapat mengetahui nilai tempat pada bilangan desimal. Teman-teman juga dapat mengetahui cara mengurutkan bilangan desimal dan cara menyelesaikan soal desimal dan pecahan. Mudah-mudahan di akhir pembelajaran teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajarannya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman coba perhatikan bilangan yang sudah Miss tampilkan dalam gambar. Nah, bagaimana ya cara membaca bilangan tersebut? Teman-teman tahu? Ada yang tahu tidak? Wah, bagus kalau ada yang tahu. Cara membacanya seperti apa? Yaitu 4,412. Miss ulang ya cara membacanya. 4,412. Nah, teman-teman tahu tidak itu termasuk bilangan apa ya? Wah, good job. Bilangan desimal. Oke, hari ini kita akan mengupas tentang bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri pecahan desimal? Ciri-ciri pecahan desimal yang pertama menggunakan tanda koma. Kemudian penyebut dari pecahan desimal adalah kelipatan 10. Nah, di sini ada contoh nih. Satu angka di belakang koma berarti penyebutnya per 10. Contohnya 0,3. Kalau dalam pecahan biasa 0,3 yaitu 3 per 10. Nah, sekarang ada contoh dua angka di belakang koma. Berarti penyebutnya per 100. Contohnya 0,03. Dalam pecahan biasa, maka 3 per 100. Karena nolnya ada 2 atau ada dua angka di belakang koma. Oke, sekarang kita akan bahas nilai tempat bilangan bulat dan bilangan desimal. Nah, teman-teman coba perhatikan nilai tempat yang sudah Miss tampilkan dalam gambar. Perhatikan nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan desimal berikut. Nah, di situ ada kotak-kotak teman-teman. Ada ribuan, ratusan. Miss bacakan dari sebelah kiri ya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan, per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan. Nah, kalau ribuan maka angka nolnya ada 3. Dan ratusan maka angka nolnya ada 2. Dan puluhan nolnya ada 1. Kemudian satuan. Nah, kalau 0,1 berarti nilai tempatnya yaitu per sepuluhan. Atau dalam pecahan biasa 1 per 10.
Nah, kalau yang 0,01, maka nilai tempatnya yaitu per seratusan. Atau dalam bilangan pecahan biasa yaitu 1/100. Nah, kalau yang paling kanan atau yang paling ujung ada 0,001. Maka nilai tempatnya yaitu per seribuan. Atau dalam pecahan biasa 1/1000. Nah, itu merupakan nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan desimal. Lalu kalau misalkan di sebelah kiri sebelum ribuan nih teman-teman, ada angka nolnya 4. 1, 0, 0, 0, 0. Maka nilai tempatnya berapa? Ya, yaitu puluhan ribu. Atau 10.000. Oke, tadi Miss sudah memberikan contoh di awal, yaitu ada angka 4,412. Nah, jadi 4,412 jika ditunjukkan menggunakan nilai tempat, angka 4 yang paling depan sebelum tanda koma, yaitu nilainya apa? Ya, benar, nilainya satuan. 4 itu merupakan nilainya satuan. Kemudian angka 4 setelah tanda koma yaitu per sepuluhan atau nilainya 0,4. Lalu angka 1 yaitu per seratusan atau 0,01. Dan angka 2 mempunyai nilai tempat per seribuan atau 0,002. Nah, Miss ulang, kalau 4 sebelum tanda koma yaitu 4 di satuan. Setelah tanda koma, angka 4-nya yaitu per sepuluhan atau 0,4. Kalau dalam pecahan biasa, seperti apa teman-teman? Iya, yaitu 4/10. Pinter. Kemudian angka 1. Nilainya per seratusan, 0,01. Jika dalam pecahan biasa, maka 1/100. Ya, pintar sekali. Kemudian angka 2 per seribuan atau 0,002. Dalam pecahan biasa menjadi 2/1000. Oke, good job. Pintar semua nih teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi 4,412 terdiri atas apa? 4 satuan ditambah 4 per sepuluhan ditambah 1 per seratusan ditambah 2 per seribuan. Maka 4 ditambah 0,4 ditambah 0,01 ditambah 0,002 sehingga hasilnya menjadi 4,412. Oke, sekarang teman-teman boleh dibuka buku paketnya halaman 60. Ayo, Miss tungguin teman-teman buka bukunya halaman 60 supaya kita bisa mengerjakan bersama-sama. Sudah dibuka? Oke, sudah dibuka ya. Perhatikan contoh soalnya. Gunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan berikut. Yang pertama, 3,654. Bagaimana nilai tempatnya? Kemudian yang kedua, 32,876. Bagaimana nilai tempatnya? Oke, Miss akan memberikan contoh kepada kalian cara mengerjakannya ya. Nanti dari nomor 3 sampai dengan nomor 5, teman-teman mengerjakan sendiri ya. Karena Miss sudah memberikan contohnya. Oke? Nah, teman-teman simak ya video dari cara menjawab nomor 1 dan nomor 2. Oke, untuk menjawab soal nomor 1, kita tulis dulu 3,654
Kemudian kita tentukan nilai tempatnya. Nah, angka 4 dalam yang paling digit terakhir yaitu menempati nilai ya betul, per 1000-an. Atau sama saja dengan 0,004. Nah, kemudian angka 5. Ayo, berapa nilai tempatnya teman-teman? Yaitu, ya betul sekali, per 100-an. Atau sama saja nilainya yaitu 0,05. Nah, kalau yang angka 6 berapa nilai tempatnya? Bagaimana ya? Angka 6 menempati nilai tempat per 10. Atau 0,6. Nah, sekarang ya angka 3 yang di depan koma. Berarti nilainya 1-an. Nilainya yaitu 3. Nah, teman-teman boleh tulis ya. Jadi sama saja dengan 3 ditambah 0,6 ditambah 0,05 ditambah 0,004, maka hasilnya sama dengan 3,654. Nah, itu soal nomor 1. Sekarang kita kerjakan bersama-sama soal nomor 2. 32,876. Bagaimana nilai tempatnya? Angka 6 menempati nilai tempat per 1000-an. Atau sama dengan 0,006. Nah, angka 7 bagaimana ya? Yaitu per 100-an. Yaitu 0,07. Nah, yang angka 8 di belakang koma 1 yaitu per 10-an. Yaitu nilainya 0,8. Nah, sekarang ada 2 angka di depan koma, yaitu angka 2 dan angka 3. Nah, sekarang angka 2 berarti nilainya apa? Ya, betul, 1-an. Yaitu nilainya 2. Dan angka 3 menempati nilai tempat puluhan. Maka nilainya 30. Nah, jika 32,876 maka jadinya 30 ditambah 2 ditambah 0,8 ditambah 0,07 ditambah 0,006. Maka hasilnya menjadi 32,876. Nah, teman-teman boleh tulis di buku paketnya. Lanjut di pembahasan selanjutnya yaitu cara mengurutkan bilangan desimal. Nah, yang pertama teman-teman bisa menggunakan nilai tempat. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian teman-teman perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Kemudian bandingkan dan urutkan bilangan tersebut.
Jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka teman-teman perhatikan bilangan setelah koma. Nah, jika bilangan pertama setelah koma atau persepuluhannya nilainya sama, maka teman-teman perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma. Atau teman-teman perhatikan nilai yang mempunyai nilai tempatnya per seratusan. Dan yang terakhir, bandingkan dan urutkan bilangan tersebut sampai dengan seterusnya. Tetapi jika dalam mengurutkan bilangan desimal itu terdapat bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, maka teman-teman wajib mengubah bentuk pecahan tersebut menjadi ke bentuk desimal terlebih dahulu sebelum diurutkan. Nah, itu adalah cara mengurutkan bilangan desimal. Lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu cara mengurutkan bilangan desimal. Nah, yang pertama, teman-teman bisa menggunakan nilai tempat. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian, teman-teman perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Kemudian, bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka teman-teman perhatikan bilangan setelah koma. Nah, jika bilangan pertama setelah koma atau persepuluhannya nilainya sama, maka teman-teman perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma. Atau teman-teman perhatikan nilai yang mempunyai nilai tempatnya per seratusan. Dan yang terakhir, bandingkan dan urutkan bilangan tersebut sampai dengan seterusnya. Tetapi jika dalam mengurutkan bilangan desimal itu terdapat bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, maka teman-teman wajib mengubah bentuk pecahan tersebut menjadi ke bentuk desimal terlebih dahulu sebelum diurutkan. Nah, itu adalah cara mengurutkan bilangan desimal. Nah, teman-teman, sekarang boleh dibuka buku paketnya halaman 82. Nah, teman-teman, lihat perintahnya. Selesaikan soal-soal berikut. Perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan berikut. Gunakan tanda lebih besar dari atau kurang dari. Lebih dari atau kurang dari. Oke? Nah, di sini Miss akan memberikan penjelasannya. Teman-teman simak ya videonya. Oke, sekarang kita kerjakan bersama-sama soal nomor 1. Gunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, ini kenapa lebih dari? Karena kalau kita tarik lurus garis, maka besar. Nah, supaya teman-teman lebih mudah mengingatnya. Kalau kurang dari, maka K-nya itu diingatnya dengan kecil. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu 0,573 dibandingkan dengan 0,753. Pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, langkah yang pertama kita lakukan, kita lihat angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma ada 5 dan 7. Maka yang paling, nah 5 itu berarti lebih kecil daripada 7. Sehingga tandanya kurang dari. Nah, sekarang yang nomor 2. 0,952 dibandingkan dengan 0,259. Nah, kita lihat angka di belakang koma ada 9 dan 2. Nah, kita lihat 9 dan 2 berarti 9 lebih besar, maka tandanya lebih besar. Nah, itu adalah jawabannya. Sekarang teman-teman
Boleh buka buku paketnya halaman 91. Selesaikan soal-soal cerita berikut. Nomor 1, Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Hari ini ibu membeli lagi 1/4 kilogram gula di warung dekat rumah untuk tambahan membuat pesanan kue. Pertanyaannya, berapa kilogram jumlah gula keseluruhan? Nah, ada 2 pertanyaan nih teman-teman sama di halaman 92-nya. Jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kilo, berapa sisa gula sekarang? Nah, teman-teman boleh disimak nih. Miss sudah membuatkan video cara menjawab nomor 1. Teman-teman simak ya. Nah, Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Kita tulis 2,5 kg. Nah, hari ini ibu membeli lagi 1/4 kilogram gula di warung dekat rumahnya. Nah, kita jumlahkan nih 2,5 dengan 1/4. Nah, karena di situ ada desimal dan juga ada pecahan biasa, maka kita harus ubah terlebih dahulu. Yang 1/4 kilogramnya kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, teman-teman masih ingat cara merubahnya? Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan 1/4 itu sama saja dengan 1 dibagi 4. Nah, berarti kita bagi saja 1 dibagi 4. 1 bisa nggak dibagi 4? Tidak bisa, maka tambahkan 0. 10 bagi 4, 2. 10 kurang 8, 2. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4, 20. Maka hasilnya 0,25. Nah, tadi kan ibu ditanyakannya jumlah gula seluruhnya atau gula keseluruhan yang dibeli oleh ibu, yaitu 2,5 ditambah 1/4-nya tadi kita sudah ubah ke desimal, yaitu 0,25. Nah, kita tinggal tambahkan 2,5 ditambah 0,25. Kita harus letakkan tanda komanya sejajar. Tanda komanya harus sama nih letaknya, tidak boleh beda-beda. Berarti 2,5 ditambah 0,25, 2,75 kilogram. Nah, jadi gula keseluruhan ibu adalah 2,75 kilogram. Nah, teman-teman boleh tulis ya di kolom yang pertama. Nah, sekarang kita jawab untuk yang halaman berikutnya. Kolom yang kedua, jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kilogram, berapa sisa gula sekarang? Nah, bagaimana cara mencarinya? Tinggal dikurangkan. 2,75 dikurang 2,7. 2,75 tadi yang milik keseluruhan. Nah, tinggal dikurang, letaknya disamakan letak tanda komanya. 5 turunkan, 7 kurang 7, 0. 2 kurang 2, 0, maka 0,5. Berarti sisa gula yang dimiliki ibu sekarang adalah 0,5 kg atau 1/2 kg. Kenapa 1/2? Karena 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 atau 0,5 itu sama dengan 5/10. Kemudian diperkecil menjadi 1/2 kg.
Nah, selanjutnya Nah, nomor 2. sekarang kita akan Benny mempunyai sama-sama kayu dengan mengerjakan panjang soal nomor 2. 1,5 meter untuk Benny membingkai mempunyai sebuah prakarya. kayu dengan Setelah panjang digunakan, 1,5 kayu tersebut meter masih untuk tersisa membingkai 1/4 sebuah meter. prakarya. Berapa Setelah meter kayu yang digunakan, terpakai kayu untuk tersebut masih membingkai? tersisa 1/4 meter. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Nah, berarti kita Nah, harus jadi Benny punya menggunakan kayu 1,5 operasi hitung meter. apa? Kemudian setelah digunakan nih, kayunya masih Yaitu tersisa operasi 1/4 hitung meter. Berarti kita harus mengerjakan dengan operasi hitung pengurangan. apa? Nah, Ya, operasi karena hitung di situ ada pecahan dan ada bentuk Nah, desimal, karena maka yang ada bentuk bentuk pecahan biasa, biasa, kita maka ubah kita dulu harus ke ubah dulu ke bentuk bentuk desimal. Yang 1/4-nya Nah, kita caranya ubah ke sama bentuk seperti tadi, desimal. teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya video cara menjawab nomor 2. Nah, yang 1/4 Nah, nanti yang nomor 3-nya harus teman-teman kita boleh ubah isi terlebih sendiri. dahulu. 1/4 sama saja dengan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 sama dengan 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan 0. Tambahkan 0 di atas juga, 0,10 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. 20 dibagi 4, 5. Berarti 0,25 meter. Nah, jadi kita hitung lagi 1,5 dikurang 0,25 meter. Nah, jangan lupa kalau dalam mengurangi atau menambah, letak komanya harus disamakan letaknya. Nah, ini tidak ada, sama saja dengan 0. 0 kurang 5, 5. Kemudian, tadi sudah dipinjam, 4 kurang 2, 2. Nah, satunya turunkan, 1,25 meter. Nah, berarti berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Jadi, kayu yang terpakai untuk membingkai (1,25 meter. Nah, teman-teman boleh tulis di buku paketnya. Oke, sekarang teman-teman lihat yang bagian B nomor 1. Halaman 92. 6/3/5 dikurang ditambah 0,725 sama dengan. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu pecahan campurannya kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Masih ingat tidak teman-teman? Kita sudah pernah belajar loh cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Yaitu 5 dikalikan 6, kemudian ditambahkan 3. 5 kali 6 sama dengan 30. Ditambah 3 menjadi 33. Maka pecahan biasanya menjadi 33/5. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, nah kita ubah lagi ke bentuk pecahan desimal. Ubah ke bentuk desimal. Caranya 33 dibagi 5. Perkalian 5 yang mendekati 33 yaitu 6. 6 kali 5, 30. Dikurang. 3 kurang 0, 3. 3 tidak bisa dibagi 5. Tambahkan 0. Tambahkan 0, koma di atas. 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Nah, berarti desimal dari 6/3/5 yaitu 6,6 ditambahkan tinggal 0,725. Sama dengan, jangan lupa letak komanya disamakan. 6,6 ditambah 0,725.
Nah, 5, 2, 6 tambah 7, 13. 3 taruh 1, 7, 1 tambah 6, 7. Maka hasilnya 7,325. Nah, teman-teman boleh tulis ya di bukunya. Oke teman-teman, sebelum Miss memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini, teman-teman mengerjakan tugas yang sudah Miss berikan ya, yaitu buku paket halaman 82 sampai dengan 83. Kemudian buku paket halaman 91 dan halaman 92. Nah, teman-teman, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas ini, teman-teman boleh WhatsApp ke Miss Fani. Ya, mungkin penjelasan dari Miss kurang dapat dipahami oleh teman-teman. Teman-teman boleh tanya langsung ke Miss Fani. Oke, itu adalah tugas yang Miss berikan kepada teman-teman. Miss harap teman-teman dapat mengumpulkan tugasnya ya. Karena setiap tugas pasti ada nilainya. Nah, sekarang kita kesimpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bilangan desimal. Mulai dari cara membacanya, kemudian nilai tempat pada bilangan desimal, dan cara mengurutkan bilangan desimal, kemudian cara menyelesaikan soal desimal dan pecahan. Nah, semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran hari ini. Nah, sekian yang dapat Miss sampaikan. Miss ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Dan Miss ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan tugas ke WhatsApp Miss Fani. Dan untuk yang belum mengirimkan tugas, masih Miss tunggu loh tugas-tugasnya. Oke, mari kita tutup sama-sama dengan saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.